Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya. Salam harmoni. Salam jumpa adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan adik-adik semua siap mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan sampah anorganik melalui konsep daur ulang. Sebelumnya kita akan membahas tentang manfaat dari daur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan bagi kehidupan sehari-hari. Masalah sampah tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia akan menghasilkan sampah setiap harinya, baik jenis sampah organik maupun anorganik. Khususnya sampah anorganik. Sampah anorganik menjadi hal yang banyak menimbulkan masalah, seperti banyak terjadinya banjir, sampah-sampah yang tidak mampu terurai di dalam tanah dan dengan sengaja dibuang sembarangan, tentu menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan lingkungan di mana akan menyumbat saluran air dan juga sungai. Misalnya botol plastik, gelas plastik, kantong plastik, dan masih banyak lagi. Oleh karenanya, untuk mencegah hal tersebut, kita harus kreatif mengolah sampah anorganik tersebut menjadi barang yang berguna bagi kehidupan sehari-hari, seperti mendaur ulang sampah anorganik tersebut menjadi sebuah kerajinan, di mana bisa dimanfaatkan bagi masyarakat seperti kerajinan bunga dari botol plastik, kantong plastik, dan gelas plastik. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana manfaat sampah anorganik menjadi daur ulang. Nah, berikut adalah manfaat sampah anorganik setelah didaur ulang menjadi sebuah kerajinan. Yang pertama, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat dengan dibukanya peluang usaha, maka dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Hal ini dikarenakan daur ulang barang bekas dapat bernilai ekonomis dan dapat terjual belikan. Dengan daur ulang, kita bisa memanfaatkan sampah anorganik di sekitar kita, seperti botol plastik, kantong plastik, dan gelas plastik, menjadi kerajinan, berbagai macam kerajinan yang menarik dan kerajinan lainnya. Yang kedua, meningkatkan daya kreativitas dan keterampilan masyarakat. Melalui daur ulang, ini diharapkan dapat mengubah keterampilan dan jiwa seni masyarakat sehingga barang yang dibuat dapat menarik perhatian konsumen. Dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan dan memanfaatkan sampah plastik yang masih layak dipakai dan diolah menjadi barang berguna seperti kotak pensil, pot bunga, kerajinan bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan berkurangnya sampah, maka akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga kita bisa tercegah dari berbagai serangan penyakit dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sampah organik dan anorganik agar bisa diulang menjadi barang kreatif. Yang keempat, mengurangi penggunaan energi. Daur ulang sangat berpengaruh bagi pengusaha saat memproduksi produk baru, karena proses produksi dari bahan daur ulang membutuhkan energi yang lebih sedikit daripada menggunakan bahan mentah. Selain itu juga, biaya pengeluaran lebih hemat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh-contoh hasil kerajinan dari barang sampah anorganik. Yang pertama, botol plastik. Misalnya, tempat pensil dari botol plastik. Mengubah botol bekas menjadi wadah tempat pensil warna yang unik bagi anak-anak di rumah. Agar lebih menarik, kamu bisa mewarnai botol berdasarkan masing-masing pensil warna yang ada. Yang kedua, selain tempat pensil, kamu bisa daur ulang plastik jadi rangkaian bunga-bunga aneka warna yang indah. Caranya juga mudah. Botol tinggal digunting berbentuk lancip, pada ujung-ujungnya menyerupai kelopak bunga. Setelah itu, kamu bisa mewarnai sesuai keinginan. Pot bunga. Pot bunga juga bisa dibuat menggunakan botol plastik dengan menari, seperti bisa mengkreasikannya dalam berbagai bentuk.
misalnya bentuk karikatur maupun abstrak. Yang kedua, gelas plastik. Contohnya bunga hias. Gelas plastik bekas dari bekas kemasan minuman yang kesannya tidak berharga dapat didaur ulang menjadi kerajinan bunga hias sebagai pajangan ruangan atau hiasan pajangan atau hiasan untuk ditempel di dinding. Bentuk bunga juga dapat disesuaikan dengan keinginan dan bervariasi. Celengan gelas. Selain itu juga, gelas plastik bisa diubah menjadi kerajinan celengan yang menarik dan bisa digunakan untuk menabung di rumah. Yang ketiga, kantong plastik. Dengan kantong plastik, kita bisa membuat berbagai macam kerajinan bunga dan mendaur ulangnya. Tentunya dengan hasil yang menarik dan banyak disukai oleh orang banyak. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu sampah anorganik itu bisa diolah lagi menjadi barang yang berguna? Coba lihat sampah anorganik melalui konsep daur ulang tersebut.
Berdasarkan berbagai macam keterangan-keterangan yang telah dijelaskan sebelumnya tentang sampah anorganik melalui konsep daur ulang, ini sebagai bagian dalam mengasah keterampilan maupun sifat peduli dari masyarakat sekitar, khususnya adik-adik semua. Apabila kita telah mengerti dan mengalami seberapa pentingnya menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah anorganik sebagai kerajinan barang yang berguna, oleh karenanya, kita dapat berkreativitas dan menghasilkan usaha dari kerajinan sampah anorganik tersebut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sedikit tentang cara daur ulang sampah anorganik menjadi berbagai macam kerajinan yang menarik. Sekarang, apakah ada yang masih belum paham atau bingung? Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf jika ada salah kata yang terucap selama penyampaian materi sekaligus melakukan praktek langsung. Terima kasih saya ucapkan kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti acara sampai selesai. Selamat siang semua.